Pemirsa, kembali di Top News. Drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memastikan skuad Garuda berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, skuad Garuda harus bisa melewati hadangan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Sejauh mana peluang Indonesia bisa menang 2 kali di babak kualifikasi kali ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Timnas Indonesia akan melakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 3 bulan lagi. Berdasarkan hasil drawing atau undian yang berlangsung di kantor AFC Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 17 Juli 2025, Indonesia berada satu grup dengan Arab Saudi dan Irak di grup B. Sementara di grup A diisi oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Berdasarkan undian tersebut, Qatar dan Arab Saudi didaulat sebagai tuan rumah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Arab Saudi dan Irak merupakan dua tim yang pernah dihadapi Indonesia di ronde ketiga dan 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pertama, timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Arab Saudi di kandangnya pada 8 Oktober 2025. Meski demikian, Garuda memiliki rekor bagus saat menghadapi The Real Falcons dengan mencatat 1 kemenangan dan 1 hasil imbang kontra Arab Saudi. Selanjutnya, timnas Garuda akan menghadapi Irak di matchday 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 11 Oktober 2025. Berdasarkan catatan ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia 2 kali kalah melawan Ashot Al-Rafidian baik di kandang maupun tandang. Catatan-catatan perolehan pertandingan ini dinilai pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke membuat peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 zona Asia di grup B menjadi berat. Terlebih kondisi timnas Indonesia tidak ideal untuk kemungkinan absennya striker Ole Romeni yang harus menjalani operasi untuk penyembuhan cederanya. Peluangnya tentu nggak mudah ya, karena ini grup yang berat. Tadi Coach Patrick Kluivert juga sudah mengemukakan kepada media bahwa ini grup yang sangat berat, karena kita tahu bahwa Arab Saudi sebagai tuan rumah, kemudian Irak yang juga selalu jadi momok kita di beberapa laga terakhir, itu ada dalam grup kita gitu ya. Dibanding misalnya kalau kita berada di grup sebelah gitu ya, karena di sana kan tuan rumahnya Qatar, terus UEA gitu ya. Itu mungkin sedikit lebih kita bisa bersaing tinggi gitu. Kalau ini kita butuh kerja keras yang sangat gitu ya, apalagi kita tahu kondisi tim kita sekarang nggak ideal-ideal banget. Kan belakangan sudah dikonfirmasi bahwa Ole Romeni nggak bisa tampil lah ya, karena dia kan harus operasi, tentu pemulihannya akan lama, artinya kita hilang striker utama kita ya yang udah bikin 3. Ini format mini turnamen, jadi tiap pertandingan tuh terasa final. Kita 2 kali game ya, kalau kita mau lolos ya kita harus 2 kali menang gitu. Sekali menang, sekali seri aja belum tentu aman gitu ya, masih ada hitung-hitungannya, apalagi kalau di bawah itu ya hasilnya, waduh lebih berat lagi kita. Itu yang saya kira ini memang menjadi pekerjaan yang tidak mudah, apalagi untuk mencari pengganti Ole ya. Saya kira ini isu yang juga patut dibahas, karena dalam 4 laga terakhir yang kemudian kita bisa lolos ke putaran keempat ini kan juga salah satunya andil besar dari Ole ya, kontribusi golnya itu kan konsisten dia. Senada dengan Bung Yuke, pengamat sepak bola Binder Singh meminta pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat taktik lebih jitu untuk menyulitkan timnas Arab Saudi dan Irak, sehingga Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert ini kan pelatih baru ya, baru 4 pertandingan ya. Dan yang sebelumnya timnas Indonesia lawan Arab Saudi tidak terkalahkan itu bukan Patrick Kluivert. Itu Sintayong pada saat itu. Memang pemain kita sekarang lebih lengkap, tapi tetap taktik itu diperlukan. Jadi yang saya harapkan di pertandingan away yang timnas kita belum menang di round 3, ada taktik yang lebih baik lah dari Patrick Kluivert untuk bisa menyulitkan tim tuan rumah Arab Saudi, kemudian juga Irak, agar kita bisa lolos langsung di round 4.
Karena kalau ke round 5 kita juga belum tahu kan, nanti akan ketemu siapa. Jadi mau lawan Irak, mau lawan Arab Saudi, kalau menurut saya sih dua-dua ini adalah tim yang kuat. Dan masalahnya Arab Saudi bermain di kandang mereka sendiri. Itu udah keuntungan bagi mereka. Dan yang kedua, Irak juga punya track record yang baik, walaupun mereka nggak lolos langsung ya dari round 3. Dan berkaca dari penampilan Irak lawan kita, walaupun kita kalah dalam 2 pertandingan terakhir ya, yang main di kandang kita di round 3 dan di Piala Asia tuh. Kan ketemu juga di Piala Asia Januari 2024. Sebetulnya secara permainan timnas kita nggak buruk. Lawan mereka, waktu main di Basra itu beda ya. Itu kan memang kita kalah telak. Tapi yang 2 pertemuan terakhir nih, sebetulnya timnas kita nggak buruk permainannya, walaupun hasil akhirnya negatif ya, kalah. Tapi permainannya bagus. Nah, jadi artinya ada harapan bagi timnas kita. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh sombong. Dalam hal ini ya supporter kita jangan sampai sombong. Sementara itu manajer Timnas Indonesia, Sumarji optimis Garuda akan melolos dari ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita ini harus juga realistis melihat. Kalau dulu memang kita menghadapi Irak itu kan boleh dikatakan belum sekuat, belum selengkap tim seperti saat sekarang ini. Kita di round 2 itu menghadapi Irak, itu boleh dikatakan banyak pemain yang posisinya belum bergabung. Nah, saat sekarang ini, kalau kita melihat kondisi saat sekarang ini, kalau berbicara sepak bola itu kan nomor 1 adalah kualitas. Sehingga kalau kita akan menghadapi Irak, tentu kita ya boleh, saya bukan terlalu percaya diri ya, tetapi realistis saja, insya Allah kita bisa gitu. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya meyakini Coach Patrick dan tim kepelatihan saat sekarang ini kan boleh dikatakan juga mempunyai track record yang sangat baik ketika menghadapi tim-tim Timur Tengah. Sehingga ya tinggal bagaimana kita memberikan kepercayaan penuh dan tentu yang tidak kalah penting adalah support dari seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia agar supaya timnas ini bisa lolos round 4, tidak sampai ke round selanjutnya. Sebagai informasi, masing-masing tim di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan melakoni 2 pertandingan. Nantinya hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat kedua akan maju ke putaran kelima. Ini artinya untuk lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda wajib 2 kali menang menyala Garudaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.